Jepang siap menggelar pemilu pada akhir Oktober setelah Fumio Kishida disetujui sebagai Perdana Menteri menggantikan Yoshihide Suga. Ainis berbincang dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi, dan mengenai masa depan Indonesia dan Jepang di bawah kepemimpinan Kishida. Pemilu Jepang akan digelar pada 31 Oktober 2021 setelah Fumio Kishida, Presiden Partai Demokrat Liberal atau LDP, membubarkan majelis rendah. Pengumuman digelarnya pemilu Jepang ini dilakukan usai Fumio Kishida disetujui sebagai Perdana Menteri berikutnya dalam pemungutan suara di parlemen Senin pekan lalu. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kenji Kanasugi, mengatakan kebijakan Jepang ke depan tidak akan banyak berubah, terkecuali di bidang ekonomi yang akan diperkuat pasca pandemi COVID-19. We are going to have lower house election at the end of this month, and there are a lot of debate about how Japan should be heading into the future. And of course, we have a new Prime Minister, Mr. Kishida Fumio, but whoever the Prime Minister may be, the importance of Japan-Indonesia relationship remains the same. So please rest assured that we have important bilateral relationship carrying over into the future. Saat disinggung mengenai kerjasama investasi, Kanasugi menyebutkan peluang kerjasama kereta cepat Jakarta-Surabaya yang bisa ditempuh dalam 5,5 jam. Jepang menilai kebutuhan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia masih sangat besar. Selain proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, investasi lain adalah pelabuhan Patimban, pembangkit-pembangkit listrik, pariwisata, dan pendidikan. Jepang menyambut baik dibukanya pariwisata di Bali untuk turis mancanegara mulai 14 Oktober mendatang. Jepang saat ini menduduki peringkat ketiga dalam daftar turis terbanyak yang berlibur ke Bali setelah China dan Australia. Well, I think we really welcome the opening up of Bali. Again, before the pandemic in 2019, there were about 500,000 Japanese visiting Indonesia. And the majority of these people visited Bali. Bali, an international travel destination, so we really welcome opening up of Bali. But at this moment, still we need to go through quarantine upon arrival in Indonesia, and also in the case of Japanese tourists visiting Bali, upon returning to Japan, they have to go through a certain period of self-quarantine. So unless we lift this kind of quarantine period, it may be a little bit difficult for our two countries to enhance tourist interactions between our two countries. Duta Besar Kenji Kanasugi telah bertugas di Indonesia sejak Januari 2021. Kanasugi mengaku senang memakai baju batik dan kerap mempromosikan batik di Jepang. Alasannya, baju batik mudah dipakai dalam situasi formal dan non-formal. Batik is very easy to wear. It can be worn in the formal situation where usually black ties are required. And also it can be worn on a casual occasions, say smart casual occasions. So easy to wear, and I go everywhere with the batik. So I really like batik, and at this moment I have maybe close to 20 batiks, but my predecessor, who'd been here for 3 years, 8 months, he collected more than 100. Tantangan lain yang dihadapi Jepang adalah persaingan dengan China untuk meraih pengaruh besar di ASEAN, termasuk Indonesia. Presiden China Xi Jinping mengatakan penting memelihara dan mengembangkan persahabatan dan kerjasama antara China dan Jepang sejalan dengan kepentingan mendasar kedua negara dan rakyatnya, dan juga kondusif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran Asia dan secara global. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.